Sudah. Baik adik sekalian, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mungkin Pak Mitra satu orang memimpin kita dalam doa. Siapa yang bersedia? Kita berdiri dulu ya. Kita berdiri. Baik, kita berdoa untuk mulai kegiatan hari ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus atas kami agar kami bisa menerima materi hari ini dengan baik. Kami mohon terangilah kami agar materi hari ini bisa bermanfaat bagi kami. Namanya adalah terpuji kini dan selamanya. Amin. Dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Baik, adik sekalian, selamat pagi sekali lagi. Mohon perhatian karena Pak akan mengecek hadiran kita pagi ini. Ada Teddy Luhur, Anastasia Bertutukan, Antonia Somboleng, Athanasius Dalu, Donatus Kia, Elizabeth Waituan Bibe, Maria Bulan Tehi, Marsianus Dalu, Martinus Lawe, Alfa, Martinus Reo Keda, Melania Nuli Bibe, Paulus Redo, Petrus Haruk Lihun, Teresia Degaera, ada Teresia Katrina Hayon, Teresia Sumiera, Teresia Uduk Telen, Yuda Emita, Susana Bareklein, ada. Terima kasih sudah dengarkan. Kita berjumpa lagi untuk kegiatan belajar mengajar di kelas ini. Semangat! 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 Terima kasih. Jadi, kalian ini kan orang-orang muda loh. Orang-orang muda. Kalau bahasa kerennya orang bilang apa namanya? Agent of change. Agent of change itu agen perubahan. Jadi harus semangat. Harus semangat. Jadi sebagai orang muda kamu ini penerus bang, harus semangat untuk belajar dan mencapai cita-cita. Kalau bicara soal semangat itu perlu kamu contoh itu tokoh-tokoh pejuang bangsa. Ya, tokoh-tokoh pejuang bangsa itu mereka semangat sekali itu memperjuangkan kemerdekaan negara, merdeka negara kita Indonesia dari penjajah. Tapi kamu tahu tidak bahwa bangsa Eropa itu pernah menjajah bangsa Indonesia? Tahu tidak? Tahu. Siapa yang tahu? Pasti? Ya? Bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Eropa dan Portugis. Oleh bangsa Eropa, yaitu salah satunya yang disebutkan oleh Faustin, bangsa Portugis. Hari ini kita belajar tentang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Mereka jauh-jauh. Barat itu identik dengan Eropa. Mereka jauh-jauh dari Eropa datang ke Nusantara. Datang ke Nusantara maksudnya datang ke wilayah kepulauan di Indonesia. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, apa tujuan dari mempelajari kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia? Perhatikan di sini. Tujuannya adalah yang pertama ini. Peserta didik, kamu adalah peserta didik dong? Iya. Peserta didik mampu menjelaskan latar belakang dan tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Jadi setelah kita belajar, tujuannya kita mampu untuk menjelaskan apa yang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, juga tujuannya. Paham? Yang kedua, menganalisis kronologi kedatangan dan perebutan hegemoni bangsa Barat di Indonesia.
bagaimana proses kedatangannya, apa yang mereka lakukan, bagaimana urutan kejadiannya. Nah, itu yang akan kita pelajari dan menjadi tujuan dari pelajaran hari ini. Ya, perhatikan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia? Pertanyaan kedua, bangsa Eropa mana saja yang menjajah bangsa Indonesia? Siapkan lembar kertas masing-masing, lalu jawab dua pertanyaan ini. Ya, ini adalah tes awal, pengetahuan awal untuk kalian sebelum kita mulai ke bagian inti pada kegiatan pelajaran ini. Waktunya 3 menit, 1 menit siap lembar kertasnya, 1 menit mengerjakan nomor 1, 1 menit mengerjakan nomor 2. Jangan lupa tulis dengan nama ya, nama lengkap. Jangan pakai nama samaran. Tulis saja apa yang ada di pikiranmu, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu tahu, itu yang kamu tulis. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Masih ada? Ada. Satu lagi. Baik, sudah baik jawabannya. Adik-adik sekalian, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang tidak sempat ditulis, maka Pak minta dengan sangat hormat kesediaan kamu untuk memperhatikan. Kita lihat gambaran materinya dulu ya. Perhatikan penjelasan Eva, sampai perhatikan juga di monitor tentang bagaimana materi hari ini, yaitu kedatangan bangsa apa tadi? Kemana? Ke Indonesia. Baik, kita mulai materinya. Sebelum memulai ke materi, Pak akan jelaskan dulu tentang kegiatan pembelajaran seperti apa yang kita lakukan pada hari ini. Kita akan menggunakan kode pembelajaran MATS. Apa itu MATS? Ya, ada yang pegang kartu pertanyaan, ada yang memegang kartu jawaban. Ya, Pak bantu kelompok sebentar, bantu kelompok nanti bagi, ada yang pegang kartu jawaban, ada kartu pertanyaan. Setelah itu ada kegiatan kamu mencocokkan kartu pertanyaan dan jawaban mana yang cocok. Paham? Setelah cocok, segera menghadap Pak untuk lapor bahwa pasangan saya ini kami sudah cocok pertanyaan dan jawabannya. Ya, segera cepat duduk menghadap dan lapor. Setelah lapor, kalau Pak bilang ini jawabannya sudah bagus, sudah betul, langsung ada lem kertasnya ditempel di sini. Paham? Siapa pasangan yang lebih cepat menemukan jawaban pasangannya atau pertanyaan pasangannya, dia akan mendapatkan nilai. Paham? Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bicara soal bangsa Barat itu kan bangsa yang besar. Sebut saja benua Eropa. Mereka bisa sampai datang ke wilayah Nusantara atau wilayah Indonesia ini tentu ada latar belakangnya. Perhatikan di depan sini ya. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Yang pertama apa itu? Runtuhnya Kekaisaran Romawi. Kekaisaran Romawi, wilayah Kekaisaran Romawi ini luas. Luasnya itu sampai ke wilayah benua Asia, bahkan sampai ke Afrika. Ya, luas. Tetapi tentu saja sekuat-kuat sebesar apapun bangsa Romawi ini, mereka akhirnya runtuh. Ya, runtuhnya ini menyebabkan orang Eropa, bangsa Romawi dan bangsa-bangsa lain di Eropa, mereka tidak bisa lagi untuk berdagang. Mereka tidak bisa lagi untuk berdagang ke benua Afrika, berdagang lagi ke benua Asia, karena wilayah mereka sudah tidak ada lagi, sudah runtuh. Wilayah kekuasaannya sudah melepaskan diri. Perang salib. Apa itu perang salib? Perang salib ini adalah perang antara bangsa Eropa yang pada dasarnya beragama Nasrani melawan tentara Turki Bani Saljuk yang pada dasarnya beragama Islam. Nah, jatuhnya Konstantinopel. Tahu Konstantinopel itu apa? Konstantinopel itu nama kota perdagangan. Ketika Konstantinopel ini jatuh, tidak dikuasai lagi oleh tentara Romawi Yunani, orang Eropa, maka
Khalifah Utsmaniyah yang berkuasa, Khalifah Utsmaniyah ini melarang orang Eropa untuk jangan belanja barang di Konstantinopel. Berikutnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada gambar apa itu? Gambar kompas. Ya, penemuan kompas. Ini juga memberikan semangat untuk orang Eropa untuk berlayar mencari daerah yang subur, daerah koloni, daerah penghasil rempah-rempah. Tujuan kedatangan bangsa Eropa. Ada gold, ada gospel, ada glory, gold, gospel. Gold, mencari kekayaan rupa logam mulia atau emas. Kemudian ada gospel, ya, memburu kejayaan dengan mengelilingi dunia. Kemudian yang ketiga, glory. Apa itu glory? Menyebarkan agama. Ya, agama. Maka di daerah kita Flores ini pun ada daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat penyebaran agama Nasrani. Kedatangan bangsa Eropa. Pertama bangsa apa ini? Portugis. Tokohnya adalah bangsa Portugis. Ya, jadi berlayar dari Portugis sampai ke namanya Tanjung Harapan. Pelayaran dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Tahun 1511, Alfonso di Albuquerque berhasil mencapai Malaka. Alfonso menuju ke daerah Maluku, penghasil apa? Rempah-rempah. Ya, di Maluku dia diterima oleh Raja Ternate. Kemudian bangsa yang kedua bangsa apa? Apa nama tokoh di situ? Columbus. Gagal mencapai India dengan pelayarannya. Kemudian pelayarannya dilanjutkan oleh Magallanes. Berlayar dan akhirnya si Ferdinand Magallanes ini sampai di Filipina. Namanya Sebastian del Cano. Nah, Magallanes terbunuh. Del Cano lanjut dengan kapal berlayar terus dan sampai ke Maluku, yaitu di Pulau Tidore. Nah, karena COVID inilah kita mengenal yang namanya Perjanjian Saragossa. Bangsa Inggris, perintisnya adalah Sir Francis Drake. Ya, tahun 1579 dia sampai di Ternate. Kemudian kembali ke Inggris, bawa rempah di sana. Ya, karena pengalaman Sir Francis sudah sampai di sana, Ratu Inggris, Ratu Elizabeth ini akhirnya berupaya untuk lebih meningkatkan pelayaran dan perdagangan untuk beli rempah-rempah, karena mereka sudah tahu tempat penghasil rempah-rempah. Bangsa apa? Belanda. Sampai yang tidak kenal dengan Cornelis de Houtman tiba di pelabuhan Banten. Ada pertanyaan kali ini? Ada? Siapa yang mau tanya silakan? Nama siapa? Apa dampak dari kedatangan bangsa Eropa? Ulangnya, kalau bicara tentang dampak positif dan dampak negatif kedatangan bangsa Eropa. Bangsa Eropa ini kan datang, kemudian kita lihat mereka dengan teknologi perkembangan iptek dan teknologinya maju sekali ya. Seperti tadi ada kompas. Dampak negatifnya adalah setelah kita menerima mereka berupaya untuk monopoli, menguasai perdagangan. Kita akan bermain, lakukan permainan. Jadi bahkan untuk kelompok terlebih dahulu ya. Siap? Siap. Tangannya seperti tadi ya. Semangat? Nanti hitung 1 sampai 3. Yang dapat nomor 1 akan menjadi anggota kelompok nomor 1, nomor 2 kelompok 2, nomor 3 kelompok 3. Bisa? Paham? Kita mulai berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, ya. 1, 2. Baik, kita akan susun kursi mejanya, tempat duduk kita itu bentuk U. Kelompok 1 akan memegang kartu pertanyaan, kelompok 2
jawabannya. Tepuk tangan. Selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari mencocokan pertanyaan dengan jawaban yang telah diberikan. Nama saya? Perkenalkan, nama lengkap saya Tresya Ulfile, biasa disapa dengan Desa. Pertanyaannya, mengapa jatuhnya Konstantinopel dianggap sebagai salah satu faktor pendorong bangsa Barat mencari daerah rempah-rempah sendiri? Jawabannya, jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1553 mengakibatkan pasukan rempah-rempah dari Eropa. Hal ini dikarenakan jatuhnya yang tidak dilakukan oleh Turki. Jawabannya, jatuhnya Konstantinopel tahun 1000. Pasangan kedua. Apa faktor yang menjadi pendorong bangsa Barat melakukan penjajahan ke Pulau? Satu, adanya semangat anarkis atau Terima kasih. Silakan dulu. Menjawab satu, adanya semangat penaklukan. Semangat untuk menaklukkan, mengalahkan. Yang kedua, Desi dan Tiara. Silakan Desi dan Tiara. apa yang dimaksudkan dengan gospel? Orang Eropa yang sebagian besar beragama Kristen terdorong pergi kemampuan untuk mewartakan Injil. Mereka percaya bahwa mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Adalah anak orang Eropa yang beragama Kristen punya keinginan untuk menyebarkan agama. Siapakah tokoh penting Sultan Demak yang berhasil mengusir Portugis dari Sunda Malaka? Jawabannya Fathahillah. Fatahillah. Atau Ustaz dengan silakan. Jelaskan isi perjanjian Saragossa. Ya. Daerah kekuasaan Portugis adalah dari Brazil ke timur sampai Maluku, sedangkan Spanyol berkuasa atas Puerto Rico ke barat sampai Filipina. Terima kasih, tepuk tangan. Jawabannya adalah daerah kekuasaan Portugis, Brasil ke timur sampai ke Maluku. Benar kok penjelasan tadi? Sedangkan Spanyol menguasai Filipina. Silakan kelompok 3 duduk di bagian kiri dan kanan dari Pak. Silakan. Baik, kita mulai. Bagian kiri dari Pak akan menjadi kelompok pertanyaan, sedangkan bagian kanan akan menjadi kelompok jawaban. Terima kasih. Silakan maju ke depan. 1, 2, 3, mulai. Ada yang sudah? Oh ya. Untuk kedua. Di bawah. Pasangan pertama, ikuti instruksi dari Pak, paham? Silakan maju pasangan pertama. Silakan baca jawabannya. Siapakah tokoh yang memimpin armada Inggris yang tiba di Banten pada tahun 1602 ya? Tiga bangsa Indonesia pada awal kedatangan bangsa Barat. Ya. Bangsa Indonesia menerima dengan baik atas kedatangan bangsa Barat pada awal. Setelah tahu bahwa bangsa Barat hanya akan memanfaatkan kekayaan Indonesia, maka rakyat Indonesia segera melakukan perlawanan. Terima kasih, silakan dulu. Bagaimana sikap bangsa Indonesia pada awal kedatangan bangsa Barat? Jawabannya adalah
Bangsa Indonesia pada awalnya begitu baik, tetapi dalam perjalanan waktu, Apa tujuan awal bangsa Barat datang di Indonesia? jawabannya Pada awalnya hanya untuk membeli rempah-rempah, namun dengan meningkatkan kebutuhan industri di Eropa, mereka kemudian memulai daerah yang tinggal ini menjadi daerah kekuasaan. Mereka melakukan monopoli perjalanan. terima. Kegiatan berikutnya adalah kita akan melakukan evaluasi, penilaian, latihan soal, post test untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi hari ini tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia ataukah belum. Siapkan tanda tulisnya, tulis nama lengkap, kelas. Ada 10 nomor, kerjanya masing-masing. Yang kerja sendiri. Tidak perlu melihat jawaban teman. Dan satu lagi, jaga ketertiban, tidak ribut. Siap? Silakan. Nomor 1, 2. Nanti setelah selesai 1, 2, Pak next ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Sudah? Nah, berikutnya. Lima dan 6. Next. Sudah? Oke, lanjut. Bagian terakhir. 9 dan 10. Nomor. Selesai? Selesai. Silakan dikumpulkan. Hari yang kumpul selesai sudah? Sudah? Dan ini adalah bagian terakhir dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, bagian terakhir. Semangat? Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Materi apa? Tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ya toh? Bahwa bangsa Barat ini adalah bangsa penjelajah, bangsa penjajah, bangsa pengembara karena mereka berlayar mencari daerah penghasil rempah. Tapi apa yang latar belakang mereka datang ke wilayah Indonesia ini? Karena yang pertama tadi adalah runtuhnya kemudian apa lagi? Ada perang salib. Jatuhnya kota Konstantinopel. Lalu ada yang mendukung berikutnya adalah karena penemuan ilmu pengetahuan baru, teknologi. Tadi ditemukan apa tadi? Kompas. Ya, ada kompas. Itu yang latar belakangi. Tujuan kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia apa? Apa tadi ada semangat program? Apa itu?
kegiatan yang sudah kita lewati. Apa yang kamu paling suka dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oh ya, Rizky. Saya senang kami bermain dan tanya jawab. Ada permainan tadi ya kan? Rizky bilang dia senang karena ada permainan, ada tanya jawab. Apa yang menjadi intisari dari pembelajaran kita hari ini tentang kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara? Angkat tangan yang mau. Tessa? Oh ya, Tessa silakan. Dalam pembelajaran hari ini, Berdiri aja, berdiri saja. dalam pembelajaran kita hari ini tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kita dapat mengetahui negara-negara atau bangsa mana saja yang pernah menjajah bangsa kita tercinta ini, yakni bangsa Indonesia. Dan kita mengetahui berapa perkembangan apa saja yang dibawa oleh bangsa Barat ke dalam bangsa Indonesia sampai negara kita menjadi negara bangsa. Terima kasih karena sudah menjadi bagian penting dari pembelajaran hari ini. Kiranya apa yang kita pelajari hari ini menjadi suatu hal yang berguna untuk kita. Ya. Berikutnya, Pak akan sampaikan pembelajaran kita untuk pertemuan minggu depan. Karena hari ini kita sudah mempelajari tentang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, ke Nusantara. Minggu depan itu kita akan mempelajari tentang perebutan kekuasaan, hegemoni kekuasaan bangsa Barat di Indonesia. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, saya minta kamu salah satu untuk pimpin kita dalam doa penutup. Siapa yang bersedia? Oh ya, silakan. Siapa nama? Bulan. Ayo mari kita semua berdiri untuk doa. Atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami semua, mulai dari kegiatan kami tadi hingga saat ini. Sekarang kami mau menutup kegiatan kami ini, berkatilah kami agar materi yang kami dapat hari ini berguna bagi kami. Nama Tuhan kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Silakan duduk, tenang. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih.